Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, salam sejahtera bagi kita semua, namo buddhaya dan salam kebajikan. Selamat malam semuanya, terima kasih sudah hadir pada malam hari ini. Bagaimana kabar kalian semua? Saya harap dalam keadaan yang baik ya, dan siap untuk mengikuti kegiatan hari ini. Perkenalkan, saya Tarisa yang akan menjadi MC kalian di acara kali ini. Dan kami ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta DigiCamp pada bootcamp yang kedua dengan topik pengelolaan sosial media Instagram. Oke, jadi topik kali ini akan disampaikan oleh Bapak Ikoman Angga Mahaputra, SDS MSN. Jadi beliau ini merupakan seorang CEO dari Nemu Desain. Kita sapa dulu Bapaknya. Oke, selamat malam Bapak. Selamat malam, Tarisa. Oke, gimana kabarnya Pak? Kabar baik, Tarisa. Oke, jadi Bapak sudah siap untuk menyampaikan materi hari ini? Tentu saja, pastinya. Oke, jadi sebelum itu saya mau ngingetin kepada kalian semua. Jadi di akhir sesi ini akan ada sesi tanya jawab. Jadi bagi kalian yang bingung bisa dipersiapkan pertanyaannya nanti dan akan dibuka di kolom komentar juga. Kepada Bapak Angga dipersilakan. Baik, terima kasih, Tarisa. Baik, selamat malam, rekan-rekan semuanya. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Jadi, pada malam hari ini, saya akan sharing-sharing terkait topik yang sudah disampaikan oleh panitia atau perwakilan panitia, yaitu Tarisa itu sendiri. Jadi pada pertemuan ini saya ingin sharing terkait pengelolaan akun Instagram. Nah, namun sebelum masuk sampai ke pengelolaan akun Instagram, di sini saya akan membagi materi menjadi dua tahap. Semoga di sini bisa saya sajikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Jadi yang pertama itu saya ingin mengajak teman-teman itu untuk memahami dulu atau berkenalan dulu nih dengan digital marketing yang khususnya melalui approach via komunikasi visual. Dan yang berikutnya setelah kita kenal, setelah kita tahu bagaimana approach daripada komunikasi visual tersebut, di sini saya ingin sharing juga terkait optimalisasi akun Instagram. Karena secara sederhana kalau kita menjual sesuatu di Instagram atau menjual sesuatu di sosial media, kita perlu mengetahui dulu sih karakter audiensnya. Baik, saya akan share screen materi yang pertama. Ya, oke, siap, sudah terlihat dengan jelas. Nah, di materi ini, yang pertama saya memberi judul Digital Marketing Through Visual Communication Approach. Jadi, mengingat digital marketing tersebut adalah suatu wadah yang butuh beragam alat lah sederhananya ya. Jadi kita butuh beragam alat dan juga beragam cara. Nah, yang pertama di sini terkait alat, salah satunya adalah Instagram. Nah, kalau kita bicara cara atau how to, maka di sini salah satu approach-nya adalah melalui komunikasi visual. Nah, emang selain komunikasi visual ada komunikasi apa lagi? Nah, ada komunikasi audio. Jadi biasanya itu melalui podcast, melalui radio. Kalau digital marketing mungkin bukan radio lagi ya, mungkin podcast itu lebih ideal atau mungkin melalui pesan-pesan suara dan sebagainya. Segala hal yang berbasiskan suara. Lalu ada medium audio visual, itu biasanya berbasiskan video dan sebagainya. Nah, kalau visual itu bisa saja video, bisa saja gambar atau foto. Seperti itu kurang lebihnya. Nah, tak kenal maka tak sayang. Jadi tadi Tarisa sudah memperkenalkan saya. Jadi perkenalkan nama saya Angga Mahaputra. Saat ini saya selaku dosen di beberapa perguruan tinggi untuk bidang studi desain dan juga digital marketing. Nah, lebih lanjutnya lagi, saya merupakan asesor kompetensi untuk sertifikasi di bidang digital marketing dan desain. Dan saat ini aktif sebagai project coordinator di salah satu creative agency yang ada di Singapura dan juga di Indonesia. Dan sekaligus menjabat sebagai Ketua Asosiasi Digital Marketing Indonesia Chapter Bali. Nah, selain itu tadi juga sempat disampaikan bahwa saya merupakan salah satu pengelola di Nemu Desain. Namun mungkin tidak menjabat sebagai CEO, tapi lebih ke kreatif officer-nya. Seperti itu. Baik, kurang lebih seperti itu dari saya. Jadi mungkin kita bisa kenalan lebih lanjut pada sesi tanya jawab, atau mungkin pada saat sesi-sesi sharing yang lainnya. Mari kita lanjut. Pada materi ini, terutama pada materi digital marketing melalui pendekatan komunikasi visual, saya membaginya menjadi dua.
Yang pertama itu adalah fakta-fakta yang perlu kita ketahui terkait digital marketing. Dan yang kedua itu adalah terkait tools shifting. Jadi alat-alat yang ada itu mengalami pergeseran di dalam penggunaan dan juga pengelolaannya. Nah, mari kita bahas yang pertama, yaitu fakta. Fakta yang pertama di sini yang perlu kita ketahui adalah melalui pendekatan komunikasi visual dan juga digital marketing, maka kegiatan pemasaran di sini akan berbasiskan penglihatan manusia. Jadi ini akan berbasiskan hal-hal yang memang menarik mata manusia sehingga membuat orang-orang itu stop pada saat scroll. Nah, itu kunci yang ingin kita harapkan di sini. Stop pada saat scroll. Lalu dari stop menjadi engage, dari engage menjadi loyal atau menjadi subscriber atau menjadi followers dan sebagainya. Nah, seperti itu urutan yang diharapkan. Dari stop scroll, engage, mulai merasa berinteraksi dengan akun tersebut atau konten tersebut, dan akhirnya menjadi seorang loyalis daripada akun tersebut. Sehingga dia itu rela untuk memfollow atau mungkin mensubscribe suatu akun di media sosial. Nah, terkait digital trend dan juga salurannya atau tunnelnya di sini bisa saya sampaikan bahwa ada beragam tunnel atau beragam saluran yang bisa kita manfaatkan di dalam mengomunikasikan produk kita, baik itu barang maupun jasa, melalui digital marketing. Nah, digital trend yang ada saat ini, itu beberapa yang masih eksis, itu ada social media, itu yang menjadi topik besar kita saat ini. Habis itu search engine. Jadi search engine di sini adalah ketika teman-teman mencari sesuatu dengan kata kunci. Nah, website-website yang muncul di halaman pencarian, misalkan menggunakan Google atau menggunakan Bing ketika mencari. Nah, itulah yang disebut dengan nama search engine. Nah, agar kita bisa memenangkan search engine, maka kita perlu wadah. Sama seperti sosial media. Agar kita bisa memenangkan sosial media, kita perlu membuat akun. Apabila kita ingin memenangkan search engine, maka kita butuh yang namanya website. Nah, itu sederhananya. Namun pada topik kali ini kita tidak akan terlalu banyak membahas website. Lalu tren atau tunnel lainnya yang perlu diketahui dan juga perlu dijadikan pertimbangan di dalam penjualan sebuah produk maupun barang maupun jasa. Di sini adalah tunnel-tunnel yang sifatnya itu melalui pemeliharaan konsumen via chat services dan juga email marketing. Jadi sosial media dan juga search engine itu biasanya dipergunakan untuk mendapatkan konsumen baru, attracting new konsumen, lalu chat services, email marketing, dan juga sosial media melalui pesan-pesannya yang menarik, itu juga bermanfaat untuk kebutuhan maintenance konsumen. Seperti itu. Nah, ketika kita ingin menjual produk, sebagai contoh di sini produknya adalah dari produk Paunusa. Maka di sini satu hal yang perlu kita ketahui, apabila kita ingin menjual produk, maka goal-nya itu adalah laku atau closing. Nah, namun yang menjadi challenge-nya di sini adalah bukan dari adanya barang menuju laku, tapi bagaimana supaya di tengah-tengah adanya barang menuju closing tersebut, bagaimana prosesnya? Apakah prosesnya dengan cara pemasaran door to door, apakah prosesnya dengan cara broadcasting dan sebagainya. Nah, ada banyak proses yang harus kita pilih dan kita manfaatkan untuk bisa mencapai tujuan yaitu closing atau sales. Nah, di dalam tujuannya tersebut, apabila kita bicara digital marketing sebagai salah satu sarana dalam penjualan sebuah produk, maka di sini tujuannya adalah yang pertama banget ini, pastikan akun Anda itu mudah dicari. Pastikan akun Anda itu mudah dicari. Sesederhana orang-orang main Twitter dan jualan akun Netflix misalkan. Saya rasa itu ilegal. Namun di Twitter sendiri mereka mencari nafkah dengan menjual hal tersebut. Nah, bagaimana supaya mereka itu mudah dicari atau mendapatkan attention daripada orang-orang yang belum kenal daripada produk-produk daripada seller-seller Netflix tersebut. Nah, yang pertama di sini poinnya itu adalah mudah dicari atau searchable. Ya, let's say ketika kita misalkan ingin jual produk sambal dalam kemasan, atau misalkan sambal praktis, atau sambal pedas, atau rekomendasi sambal. Intinya ketika kita ingin mengonsumsi suatu sambal, mengonsumsi suatu produk, kita harus tanyakan kepada diri kita sendiri dulu. Kita tuh bakal nyari
itu dengan menggunakan kata kunci apa? Sebelum kita menggali data, kira-kira kata kunci apa sih yang dipergunakan oleh orang lain? Nah, itu tujuan yang pertama, yaitu dalam kegiatan digital marketing, produk Anda harus mudah dicari. Nah, yang berikutnya, setelah mudah dicari, maka produk kita itu diharapkan dilirik. Nah, kalau di sini saya tulis dilihat, gitu. Dilihat. Setelah ditemukan, ngetik sambal dalam kemasan, lalu muncul banyak list produk-produk makanan, produk-produk sambal yang ada. Nah, maka di sini yang penting untuk kita ketahui adalah memastikan bahwa produk kita itu memang dikomunikasikan dengan foto yang jelas, dikomunikasikan dengan promosi yang jelas. Promosi di sini misalkan dalam bentuk poster digital dan sebagainya, itu dilihat dengan jelas dan mudah dimengerti. Nah, lebih lanjut setelah dilihat, maka action yang diharapkan oleh si seller kepada konsumen itu adalah produk tersebut mendapatkan perhatian, attention, seperti itu. Mendapatkan perhatian. Nah, di sini teman-teman bisa melakukannya dengan cara menggunakan video, bisa juga dengan memberikan promo, bisa juga dengan memberikan paket buy one get one, bisa disajikan juga dengan testimoni, dan sebagainya. Nah, itu adalah cara-cara untuk menarik perhatian, atau bikin drama, dan sebagainya. Jadi bisa bikin konten dengan beragam komunikasi, dengan tujuannya goalnya satu, yaitu ngenalin si produknya tersebut. Let's say di sini case-nya adalah Paunusa, produknya Paunusa kita kenalin, atau setelah orang-orang itu kenal, maka di sini kita closing atau jual seperti itu. Jadi komunikasinya pun komunikasi jualan. Nah, yang terakhir adalah setelah mudah dicari, searchable, dilihat, seen, dan juga diperhatikan, mendapatkan attention, maka di sini yang diharapkan itu adalah dikenal atau mendapatkan awareness. Jadi harapannya di sini adalah supaya orang-orang itu sadar bahwa ada produk daripada Paunusa. Nah, itu adalah beberapa tujuan-tujuan yang sering dilakukan oleh orang-orang ketika memasarkan produknya melalui medium digital atau yang sering kita dengar dengan istilah digital marketing. Jadi yang pertama adalah mudah dicari. Simpelnya kalau di dunia fisik ya, di dunia offline, kayak nyari minimarket. Wah, si Indo titit gitu, Indomaret gitu misalkan, dan juga si Alfamart itu sangat mudah dicari, searchable. Habis itu secara warna juga gitu, misalkan ya neon box yang sangat terang dan sebagainya itu juga mudah dilihat dan juga mudah mendapatkan perhatian. Nah, dikarenakan seluruh hal tersebut emang udah dicapai dan emang udah di-maintain brandnya, sehingga di sini mampu dikenal oleh masyarakat dengan mudah seperti itu. Dan ketika produk itu sudah dikenal, sudah istilahnya menjadi top of mind, atau mungkin nggak harus top of mind deh. Let's say menjadi opsi ketika orang ingin sesuatu. Ya, sama kayak beli parfum. Wah, saya pengen beli parfum. Parfum itu cenderung jarang ada top of mind, karena parfum itu biasanya ada banyak opsi, tergantung karakter daripada si pengguna. Seperti itu. Nah, dikarenakan hal tersebut, maka di sini saya sederhanakan lagi tujuan-tujuannya menjadi berikut. Tujuan sederhana digital marketing itu ya dua poin ini. Yang pertama itu adalah mendapatkan awareness, dikenal. Yang kedua adalah selling, terjual. Seperti itu. Jadi tujuan sederhana daripada kegiatan pemasaran digital itu adalah dikenal dan dijual. Seperti itu. Karena di sini baik barang maupun jasa itu goal akhirnya adalah dijual agar kita bisa mendapatkan, sederhananya adalah uang gitu, atau mendapatkan capital untuk flow daripada perusahaan. Seperti itu. Dan hal yang kita dapatkan itu biasanya didapatkan dari proses dikenal dulu, awareness, baru dijual. Seperti itu. Oke, mari kita lanjut. Terkait peluang digital marketing, saya tidak akan perlu membahas lagi karena semua orang sudah tahu kita ada di sana. Seperti itu ya, kita adalah orang yang lahir dan memang hidup dengan kegiatan digital marketing itu sendiri. Jadi di sini semua orang itu udah punya HP, udah punya handphone, udah punya uang, udah punya daya beli. Jadi kita tidak akan bahas peluang-peluangnya. Nah, di sini saya cuma pengen sharing saja bahwa
banyak billboard raksasa yang nganggur. Ya, banyak billboard yang raksasa yang nganggur. Padahal kalau kita harus nilai apakah billboard ini bagus nggak untuk kegiatan marketing, maka jawabannya pasti bagus. Tapi, nah, mahal nggak? Ya, udah mahal. Dapat peluang? Pastinya dapat peluang. Namun kekurangannya adalah media offline itu tidak tidak terlalu gampang untuk mengukur atau istilahnya tidak terukur. Kita tidak bisa mengukur berapa banyak orang yang melihat billboard kita. Ya mungkin Dinas Perhubungan bisa mengukur berapa banyak orang yang lewat atau orang yang melewati billboard tersebut, ya berapa kendaraan yang lewat. Tapi kendaraan yang lewat belum tentu melihat billboard yang kita pasang atau yang kita sewa. Seperti itu. Nah, ini dia. Semakin unik pengguna, makin canggih juga mesinnya. Dan apakah selama ini kita dipermainkan? Ya, we never know. Karena semakin hari, algoritma daripada suatu sosial media itu dipengaruhi oleh teknisnya mereka, dan yang kedua adalah dipengaruhi oleh user itu sendiri. Karena memang sosial media itu dirancang untuk dipersonalisasi, kayak gitu. Jadi, kita nggak bisa bilang, algoritmanya berubah, dan tidak ada istilah satu strategi itu berfungsi untuk semuanya. Tidak ada. Segala hal itu dipersonalisasi dan sangat penting untuk teman-teman untuk mengetahui target audiens yang teman-teman ingin pasar. Seperti itu. Nah, di sini kita realistis saja, yaitu mengejar konversi dibandingkan angka semu. Jadi dibandingkan mengejar banyak follower, mengejar banyak like yang sederhananya bisa kita beli, maka di sini kita harus realistis, yaitu yang kita kejar itu adalah konversi, yaitu merubah orang yang belum kenal jadi kenal, merubah orang yang sudah kenal menjadi tertarik, merubah orang yang sudah tertarik menjadi pembeli. Seperti itu, teman-teman. Ya, oke. Di sini saya ada satu note, yaitu followers dan like memang memberikan peluang, tapi belum tentu uang. Oke, ini saya skip aja. Nah, ini adalah data terbaru terkait UMKM Go Digital. Jadi tentunya di sini tidak terbatas pada UMKM-nya yang didorong untuk Go Digital. Ternyata ini memang target yang disampaikan oleh Presiden. Di sini datanya dari Loyal, data per Mei 2022. Jadi di sini saya kutip dari dokumen tersebut. Di tahun 2023 itu udah tercapai mungkin ya, ditargetkan 24 juta targetnya, dan di 2024 itu ditargetkan jadi 30 juta. Dan di sini UMKM yang udah go online itu udah 18,5 juta UMKM per data terakhir, tapi itu kan datanya belum valid-valid banget. Dan di sini 64 juta UMKM itu masih belum go digital. Jadi sangat-sangat besar sih peluangnya ketika teman-teman itu pengen belajar hal-hal yang berhubungan dengan bisnis digital, berhubungan dengan digital marketing yang merupakan bagian daripada bisnis digital dan sebagainya. Karena memang ya bisnis itu evergreen thing ya, evergreen thing, dan juga digitalisasi itu adalah hal yang memang harus kita kuasai, itu minimal, bare minimum yang harus kita miliki. Nah, ini adalah beberapa strategi kompetisi yang sekiranya bisa dijadikan pertimbangan. Nah, untuk strategi kompetisinya itu sendiri, yang pertama itu adalah, itu ya bahasanya agak rancu ya. Yang pertama, jadilah yang pertama. Oke. Yang nomor satu, jadilah yang pertama, gitu ya. Jadi kalau misalkan kita ingin diingat oleh orang, itu biasanya kalau kita menjadi pionir daripada suatu produk, biasanya kita akan diingat lebih lama. Dikarenakan produk kita itu ya bisa dibilang satu-satunya atau mungkin bisa dibilang awalan daripada merek-merek yang lain. Seperti itu. Ya contohnya seperti apa layanan transportasi online gitu yang awalnya itu mungkin di Amerika misalkan let's say yang sudah mengkomersialisasinya pertama dengan aplikasi misalkan Uber gitu misalkan, lalu dikembangkan di Asia misalkan jadi ada Gojek, ada Grab dan sebagainya. Ya let's say lah seperti itu. Nah, biasanya yang pertama itu lumayan bisa diingat, tapi kalau dia bisa bertahan. Sehingga di sini untuk kompetisi menjadi yang pertama atau satu-satunya itu memang strateginya itu harus menjadi solusi yang inovatif dan juga menjadi solusi mutlak gitu. Ya simpelnya adalah kayak beli mobil listrik, kita ingat sama Tesla. Mungkin Tesla bukan yang pertama, tapi yang memang muncul ke publik pertama itu ya Tesla. Nah, kalau solusi mutlak ini agak jarang sih. Kalau di Indonesia ya contohnya kayak PLN, listrik yang kita butuhkan itu solusi mutlaknya hanya bisa dibeli via PLN. Nah, kalau jadi yang terbaik itu biasanya yang diharapkan gitu.
boleh saja orang lain duluan bikin. Walaupun kita perusahaan yang baru atau perusahaan nomor 10 atau nomor 20 yang bikin usaha tersebut. Tapi apabila kita ingin menjadi yang terbaik, nah biasanya itu merupakan strategi yang bagus. Dan ini harus di-maintain dengan baik. Yang pertama, rating harus kita maintain. Habis itu layanan juga harus kita kelola dengan baik. Seperti itu. Nah, lebih lanjutnya lagi, ini yang sebenarnya agak berisiko, yaitu menjadi berbeda. Ketika kita memilih menjadi berbeda, maka kita harus siap dengan segala konsekuensinya. Nah, ketika kita memilih menjadi berbeda, maka strategi-strategi yang bisa diterapkan itu adalah keunikan, habis itu pastikan bisa mengattract atau menarik perhatian daripada si netizen. Ya, contohnya nih, kalau bikin iklan di digital marketing, kita bisa lihat iklan karya anak bangsa ya, seperti iklannya Gojek yang lumayan sangat-sangat unik gitu ya, sangat-sangat unik. Sehingga di sini selain dia itu memang salah satu produk yang inovatif, mungkin bukan solusi mutlak karena ada kompetitor langsung, tapi di sini Gojek itu sangat inovatif dan lebih lanjutnya lagi, caranya promosi itu sangat unik dan juga attracting. Sehingga brandnya Gojek itu masih tetap top of mind lah di pikiran kita. Seperti itu. Baik, nah lebih lanjut di sini manfaatkanlah langkah ISAS. Jadi ISAS ini sering saya sampaikan dulu pada saat sebelum ISAS dulu saya menggunakan metode yang namanya AIDA atau AIDA itu untuk kebutuhan attracting people melalui produk-produk offline. Itu biasanya saya sharing melalui materi atau seminar-seminar yang berhubungan dengan desain kemasan seperti itu. Nah, ketika dia itu di produk online, AIDA itu tidak salah. Attention, interest, desire, action itu tidak salah. Hanya saja netizen itu punya metode validasi ketika memilih sebuah produk. Nah, itu kenapa? Di sini mengutip daripada Dentsu, di sini ada yang disebut dengan nama langkah ISAS. Nah, langkah ISAS itu yang pertama, A dan I itu adalah attention dan juga interest. Mampu menarik perhatian, dan yang kedua adalah meningkatkan minat. Nah, minat itu interest, attention itu perhatian. Mampu menarik perhatian dan menunjukkan atau menghasilkan minat. Seperti itu. Sama seperti kita lapar. Ya, ketika kita lapar, lalu kita melihat makanan, atau mungkin nggak lapar-lapar banget, biasa-biasa aja, lalu kita lihat makanan, itu menarik perhatian. Itu menarik perhatian. Tetapi biar kita itu craving, kayak bener-bener jadi starving banget, sampai drooling lah gitu loh, sampai sampai bener-bener pengen makan banget. Itu biasanya interest itu yang harus ditingkatkan dengan cara penyajian atau delivery produk atau presenting produknya. Jadi nggak sekedar naruh makanan di atas piring, tapi seni daripada plating itu sendirilah yang membuat orang itu jadi semakin minat atau semakin meningkat peluang pengambilan keputusannya untuk membeli barang tersebut. Nah, seperti itu. Habis itu, nah ini dia. Ketika kita udah minat nih ya, ketika kita udah ada interest, orang-orang itu tidak langsung action, tidak langsung beli, tapi dia melakukan validasi melalui kegiatan searching. Simpelnya, saya lapar, saya pengen makan steak. Saya searching steak di Kota Denpasar, di Jakarta, di Surabaya, dan sebagainya misalnya. Lalu saya mendapatkan sebuah list nama tempat. Nama-nama tempat itu juga menyajikan foto. Ada websitenya, ada Google Business Profile-nya, yang menunjukkan gambar-gambar yang memang benar-benar enak banget. Tapi enak aja nggak cukup ternyata bagi netizen. Netizen butuh validasi. Perlu memvalidate. Apakah benar ini enak? Nah, sehingga mereka akan melakukan searching. Mereka akan melakukan searching di Google, di sosmed, dibaca-baca komennya, atau dibaca-baca ratingnya. Nah, jadi ketika ngelihat rating, misalkan ratingnya itu dia bilang enak, tapi ratingnya kok cuma 2 dari 5. Sehingga itu sudah langsung menjadi deal breaker daripada netizen. Nah, itu yang kita hindari. Sehingga wajib untuk tetap memaintain atau menjaga search itu sendiri. Tetap menjaga reputasi di dunia maya. Nah, lebih lanjut, setelah reputasinya bagus dilihat oleh netizen, baru deh netizen itu akan mengambil action. Membeli produk, membeli barang, membeli jasa. Seperti itu. Setelah action dan merasakan langsung experience nih sendiri. Mereka pasti usually-nya, biasanya akan share. Share di sini bisa berupa review, share ini bisa berupa testimoni. Uniknya di sini adalah search dan share itu adalah dua buah rantai yang tidak akan pernah putus.
Ketika orang share, maka itu akan menjadi bukti bagi orang yang di masa depan searching produk tersebut. Sehingga 2S ini harus benar-benar kita kelola dengan baik. Jangan sampai ketika orang search mendapati reputasi yang buruk dari produk kita. Dan begitu juga produk kita. Jangan sampai produk kita itu sampai memiliki reputasi buruk sehingga orang itu share yang negatif. Karena jujur, sharing reputasi negatif itu lebih gampang daripada sharing reputasi positif. Karena bagi orang, jualan produk yang bagus itu kan emang udah minimal, emang udah harus dicapai gitu. Jadi ngapain harus di-share? Emang tugas kita untuk jualan barang enak. Kayak gitu dia masalahnya. Tapi kalau barangnya nggak enak, itu seakan-akan sudah dosa banget gitu loh. Kalau nggak enak, nggak usah jualan. Kayak itu deh. Kayak gitu misalkan netizen. Nah, di sana berbahayanya. Sehingga memang perlu kita kelola bagaimana sikap netizen itu. Jadi, search dan share itu perlu dikelola dengan baik. Seperti itu. Ya, saya lanjut lagi. Ya, ini adalah poin-poinnya ya. Langkah pertama, validasi, pembuktian, proof. Seperti itu urutannya. Nah, ini dia. Untuk menyukseskan the first important step, ya. Jadi untuk menyukseskan ini, the first important step, maka dibutuhkan pendekatan komunikasi visual. Dibutuhkan pendekatan-pendekatan yang memang baik seperti itu melalui gambar, video dan sebagainya. Nah, jawabannya kenapa ya? Orang lebih suka melihat gambar atau menonton video ketimbang baca tulisan. Dan ketika harus baca tulisan, mungkin harus sebesar ini juga supaya orang-orang itu bisa baca. Karena kalau tulisannya kecil banyak, itu baru lihat aja udah skip matanya, udah nggak baca. Seperti itu uniknya. Nah, lebih lanjut di sini pictures speaks 1,000 words, everyone already know that. Dan gambar memperjelas iklan atau media digital marketing. Sehingga pengambilan keputusan jadi jauh lebih cepat. Seperti itu. Jadi kalau misalkan kita menjual produk berupa sambal gitu misalkan, maka kalau kita cuma bilang ini adalah sambal, rasanya pedas, rasanya enak, berisi daging, ayo dibeli. Itu tidak cukup untuk netizen zaman sekarang. Selain telinganya yang harus kita manjakan, matanya juga harus kita manjakan dengan liatin sambalnya, liatin botolnya, tunjukkan kehigienisan kemasannya, tunjukkan bahwa ini merupakan salah satu sambal branded dan sebagainya, tunjukkan bahwa rasanya itu enak banget dan seterusnya. Sehingga di sini memang hal-hal yang berhubungan dengan visualisasi itu adalah hal wajib yang memang harus kita penuhi. Seperti itu. Nah, ini dia ada statement-statement negatif itu udah pasti. Iklan doang nggak bikin barang laku, itu benar. Apalagi yang nggak ada iklannya, udah pasti nggak akan muncul seperti itu atau ketelan bumi. Sehingga secara sederhana, teman-teman, tidak hanya sekedar punya barang, tapi iklankanlah seperti itu. Ya, oke. Nah, itu adalah fakta-fakta yang ada di medium digital marketing. Nah, di sini saya mau sharing terkait tools shifting atau pergeseran yang terjadi di dalam penggunaan-penggunaan sebuah tools. Nah, mari kita sharing. Yang pertama, teman-teman, jangan merasa bahwa baru saya bilang ada tool shifting, maka wah media apa yang akan dipergunakan? Apakah AI akan menggantikan saya dan sebagainya? Nah, macam-macam ya. Gini, media tetap sama, strategi mainnya aja yang agak berbeda. Ya, jadi medianya tetap segitu aja untuk sosial media di tahun ini. Jadi dia akan tetap mempergunakan sosial media dari Meta Group, dari TikTok dan sebagainya. Media tetap sama, strategi mainnya agak beda. Yang pertama, apabila teman-teman main Instagram, dan juga main Facebook untuk target market orang tua. Anyway, Facebook ini is a good tools also untuk marketplace-nya. Kalau kita jualan barang-barang tertentu di marketplace-nya Facebook itu good banget sih saat ini. Ya, lebih bagus daripada OLX malahan karena hampir semua orang punya Facebook. Dan Instagram, kalau Instagram dia nggak punya marketplace yet, cuma punya IG shop, agak lebih rumit dan too fancy juga untuk market Indonesia. Tapi Instagram di sini tetap media komunikasi terbaik untuk market-market yang sifatnya itu suka dengan visual dan sebagainya. Nah, pertama, Facebook dan IG itu bukanlah one shot sales arena. Kita nggak bisa, halo saya jual produk saya sambal, ayo beli. Nggak bisa. Nggak boleh gitu. Ingat ini sosial media, Anda harus bersosialisasi. Seperti itu. Nah, teman-teman, ini dia dua poinnya. Harus ada PDKT, harus ada pendekatan. Dan yang kedua harus memberi manfaat. Seperti itu. Jadi apabila kita menjual produk dan produknya itu misalkan adalah sebuah sambal,
Kita nggak bisa bilang, halo saya jual sambal, ayo beli. Sosmed nggak kayak gitu. Kita harus PDKT dulu, kita kenalin dulu, halo kenalin kita Pohon Nusa, bla 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 bla, seperti itu. Atau kita kasih tahu ingredientsnya, produknya kita itu mengandung apa aja. Kita bisa kasih fakta-fakta atau fun fact unik seperti ternyata sambal itu bermanfaat loh. Atau kasih fun fact unik lainnya, bahwa sambalnya Pohon Nusa itu memiliki kualitas dan higienitas sebagai berikut. Atau kita bisa bilang bahwa Pohon Nusa itu merupakan chef made misalkan, atau chef approved gitu misalkan. Pokoknya chef aja approve sama Pohon Nusa, apalagi yang lain. Pokoknya rasanya tuh top banget. Tapi penggunaan kata-kata seperti top banget itu biasanya nggak bisa diterima. Harus menggunakan kata-kata yang sifatnya itu challenging, kayak rasanya enak. Kalau nggak percaya, coba aja sendiri. Seperti itu. Nah, biasanya itu dia, netizen kita gampang panas. Nggak seperti market zaman dulu yang kayak terbaik nomor satu di Indonesia. Nggak ada. Market baru di gen yang baru, generasi Z, generasi milenial, nggak bisa diajak komunikasi gitu. Mereka cuma bisa di challenge aja. Kalau nggak percaya, beli aja. Kalau nggak percaya, tes aja di tempat, dan sebagainya. Seperti itu. Nah, itu yang biasanya harus kita lakukan, PDKT, kasih manfaat. Seperti itu. Lebih lanjutnya di sini, ketika teman-teman nanti bikin konten, terutama kita bikin konten di Instagram, ketika bikin konten itu at least ya di sini ya, at least konten itu memuat gambar. Yang kedua adalah teks singkat dan besar, dan juga layout yang estetis. Jadi layoutnya itu nggak boleh asal-asalan, layout PowerPoint dan sebagainya. Come on, kita punya tools free dan pro seperti Canva. Kita udah banyak AI yang bisa bantu untuk dalam membuat sebuah desain, dalam membuat komunikasi yang lebih bagus. Nah, sehingga di sini konten itu setidaknya memuat gambar yang baik. Habis itu, teks juga jangan banyak-banyak, nggak ada yang baca. Nggak ada yang baca. Mending bikin carousel, atau nggak bikin yang kayak di TikTok itu, yang memang dia itu geser sendiri. Bahkan sosial media aja sadar magernya jari kita. Jari kita tuh udah terlanjur terformat scroll up aja, sehingga kita nggak mau scroll ke samping. Jadinya kayak TikTok tuh dia scroll ke sampingnya itu dibantu gitu, otomatis. Terus orang-orang juga suka denger lagu, jadi isi juga lagu. Nah, di sini better diisi lagu juga, seperti itu. Apa sih lagu yang tren sekarang? Misal nih ya, sekarang nih bulan Juni 2023 ya. Misalkan lagu yang tren itu adalah Aldi Taher, misal ya. Misalkan Tarisa suka dengan Aldi Taher, ngefans banget sama lagunya Aldi Taher. Pakai aja lagunya Aldi Taher, karena itu seeking attention, narik perhatian, kayak gitu. Nah, sehingga di sini konten yang kita buat itu nggak sekedar dilihat, tapi juga diperhatikan. Duh, pemilihan lagunya Tarisa luar biasa, Aldi Taher gitu misal. Jadi orang-orang kayak, ya udah gua lagi. Saya belinya di Tarisa aja deh gitu. Soalnya Tarisa punya taste gitu, punya selera kayak gitu. Itu contoh aja sih, ya. Habis itu, nah ini saya rasa saya nggak banyak bahas, saya nggak banyak bicara terkait ini, yaitu ini hanya untuk kebutuhan umum. Yaitu kalau kita pengen apa namanya itu pengen selling something, kalau produknya misalkan bukan produk konsumsi ya, seperti sambal atau makanan, mungkin kita bisa membangun lead magnet dengan membangun profitable database, but we can skip it. Habis itu, nah ini yang penting banget. Cuman teman-teman bebas aja sih sebenarnya ya. Kalau memang teman-teman punya concern di digital marketing, manfaatkanlah sponsored content. Jadi teman-teman itu wajib akrab dengan yang namanya itu Meta Ads Manager dan juga Business Manager gitu. Jadi wajib banget bisa pakai iklan. Let's say pakai handphone aja udah cukup gitu. Investlah uang 50.000 rupiah aja. Kan kita bisa ngiklan sehari itu senilai $1 ya, atau 15.000 minimal. Manfaatkan itu, dapatkan target baru, buat diri Anda itu dikenal oleh orang lain dan orang banyak. Seperti itu. Sehingga di sini teman-teman wajib memanfaatkan sponsor konten. Terus kalau nggak bisa, misalkan, wah Kak, saya nggak bisa nih bikin sponsor konten, caranya gimana? Cara yang paling simpel adalah teman-teman bisa ke apa namanya ke IPBI misalkan sharing sama kakak-kakak kelas gitu misalkan di sana, Kak ini gimana sih caranya ngiklan di sosmed, aku pengen nanya dong. Diawali dengan sharing itu juga bisa. Kalau misalkan pengen lebih dalam lagi, lebih lanjut lagi, bisa langsung kuliah misalkan di IPBI gitu, misalkan langsung ambil bisnis digital, belajar cara yang sponsor konten, ambil data, grading data dan sebagainya. Nah, itu sangat-sangat bisa apa namanya sangat-sangat bisa didapatkan di sini seperti itu. Sehingga ini dia, karena kita ngomongin budget, maka perlu kehati-hatian seperti itu. Sehingga butuh tuntunan yang jauh lebih baik lah untuk sponsor konten. Ya, itu tadi contoh aja ya. Ini adalah contoh yang di sponsor konten.
Habis itu ada yang namanya website landing page. Perlu tidak perlunya bagi saya di sini adalah apabila memang kita pengen concern di sosmed, go ahead. Tapi kalau kita punya ketertarikan, apa aku bikin landing page aja ya? Landing page banyak yang gratis sekarang. Contohnya Google Sites, habis itu kita bisa pakai WordPress juga. Banyak yang free, ada juga yang berbayar. Sehingga di sini hal-hal seperti landing page, kalau memang teman-teman ada ketertarikan, just go ahead to make it. Gitu loh. Go ahead aja sambil belajar, sambil bikin, dan rasakan dampaknya. Tapi kalau misalkan belum berani belajar, bisa sharing. Seperti yang saya bilang tadi, sharing sama kakak kelas yang ada di kampus, atau bisa saja di sini teman-teman skip aja dulu, nggak apa-apa. Kapan ready, baru masuk ke ranah landing page. Seperti itu. Nah, kalau email marketing, saya rasa saya tidak akan bicara terlalu banyak. Jadi di sini old power, tapi it still works. Dan ini adalah sedikit gininya. Jadi bagi teman-teman yang pengen nge-screenshot ini, go ahead aja. Jadi skemanya atau polanya itu seperti ini. Nah, ini contoh komunikasi visual email. Yang di kiri adalah email, yang di kanan adalah email. Ya, itu dia bedanya. Yang di kanan lebih narik attention. Warnanya narik attention, habis itu motifnya narik attention, tulisannya narik attention, dan jangan salah, ini adalah GIF ya. Ini adalah GIF. Kalau di IG kayak stiker GIF gitu. Jadi bisa gerak-gerak gitu kalau dibuka di handphone. Sedangkan yang kiri ini seperti seperti surat menyurat, seperti surat cinta untuk Starla ini. Jadi saya rasa tidak terlalu menarik yang sebelah kiri dan cenderung terlihat seperti scam atau seperti penipuan ya. Oke, nah di sini dari e-commerce ke marketplace saya rasa saya speed up aja untuk poin ini karena fokus saya di sini adalah fokus untuk social media Instagram. Tapi saya sharing aja bahwa dari e-commerce to marketplace ini maksudnya adalah dulu-dulu orang punya website yang bisa di-purchase langsung di dalam website tersebut. Jadi in website purchase. Tapi sekarang orang-orang udah pada pindah ke marketplace seperti Shopee, Tokopedia, dan sebagainya. Dan just go ahead untuk jualan produk-produk pangan yang sifat itu yang bisa dikirim-kirim melalui Shopee ataupun Tokopedia. Nah, di sini ada sedikit fun fact gitu, yaitu marketplace itu isinya 50% itu zombie store. Jadi tokonya ada, hidup tapi mati, mati tapi hidup gitu loh. Pokoknya nggak jelas lah seperti itu. Bingung saya. Aldi Taher aja bingung katanya kan. Semua orang bingung seperti itu. Tapi saya juga bingung sama marketplace ini gitu. Jadi 50% itu isinya zombie semua. Tapi yang disarankan adalah tetap buat toko di marketplace, habis itu update aja katalognya, karena selama gratis why not gitu, kita nggak dikenain charge, cuma dikenain charge kalau ada payment purchase aja, kalau ada pembelian aja baru kita dikenain biaya seperti itu, dan tidak perlu bayar kontrak toko juga secara offline, dan yang terpenting adalah ini, tujuan digital marketing adalah awareness atau searchable, supaya searchable ini, supaya mudah dicari, eksistensi usaha itu wajib ada. Jadi kalau kita ada di mana-mana, maka toko kita eksis, produk kita eksis, seperti itu. Itu adalah yang paling penting. Seperti itu, teman-teman. Oke. Lebih lanjut, di sini ya ini adalah tips-tipsnya aja, teman-teman bisa cek. Nah, dan ini dia. Ini yang saya suka sebenarnya. Walaupun saya bawa materi Instagram, tapi saya juga rekomen barang ini. Produk terbaik, yaitu hadirlah di TikTok. Seperti itu. Dulu-dulu banget sebelum pandemi TikTok itu sangat dipandang sebelah mata, ya sangat dipandang sebelah mata, dianggap aplikasi alay dan sebagainya. Tapi kini TikTok sudah dewasa, guys. TikTok sudah tidak seperti yang dulu. TikTok yang dulu bukanlah yang sekarang, gitu ya. Jadi TikTok yang sekarang di sini jauh lebih bermartabat. Isinya masih ada yang goyang-goyang, tapi banyak banget apa namanya yang isinya itu adalah informasi-informasi bermanfaat. Dan lebih lanjutnya lagi, TikTok itu sendiri ada beberapa fun fact-nya juga di sini. Yang pertama adalah new killer. Bagi saya TikTok ini bisa saya bilang new killer karena belum ada killer lainnya yang bisa ngalahin TikTok, not yet. Habis itu nomor 1 social commerce. Ada yang namanya e-commerce, electronic commerce itu website biasanya. Ada yang namanya marketplace. Nah, di sini ada yang namanya social commerce. Bagi teman-teman mahasiswa, anak-anak SMA, SMK yang suka begadang sampai jam 2 pagi atau jam 3 pagi nontonin orang live di TikTok padahal nggak belanja, atau nontonin orang live bikin gambar di atas sendok lalu dicemplungin ke air gitu misalkan. Nah, ini dia. Number one social commerce kita di sini memang sangat seru banget gitu loh. Kita bisa live sambil kita jualan, kita bisa sharing konten sambil cek keranjang kuning dan sebagainya.
Dan that's why TikTok di sini sebenarnya menghadirkan ekosistem entrepreneurship yang sangat sederhana, namun bermanfaat dan terasa dampaknya. Kalau bisa kasih award, saya pengen kasih award banget sih ke TikTok actually, ya. Dan untuk audiensnya sendiri di sini lebih banyak remaja dan juga anak muda. Sekaligus di sini dia bisa menggiring traffic ke Instagram ataupun YouTube. Jadi dia tidak memilih untuk bermusuhan dengan platform-platform lain, tapi malah memfasilitasi gitu, sehingga orang-orang itu malah semakin minat pakai aplikasi tersebut. Dan lebih lanjut, tidak harus punya banyak followers supaya dilihat. Jujur, jualan di TikTok itu seperti jualan obat. Jadi nggak harus punya banyak followers, tetap masih bisa dilihat banyak orang. Nah, lebih lanjut, dia itu adalah super brand awareness tool. Jadi kalau tujuan kita adalah awareness, please go ahead di TikTok, please go ahead di Instagram. Lagi satu sebenarnya YouTube Shorts nih. Jadi please go ahead ada di berbagai medium gitu loh. Jadi jangan sampai kita hanya ada di satu medium saja, tapi kita ada di beragam medium lah. Seperti itu. Ya. Ini top komen dulu ya. Gue belajar lebih banyak di TikTok daripada di sekolah. Mungkin karena dia banyak dapat informasi, ilmu-ilmu umum, dan sebagainya di TikTok. Tapi tetap, sekolah itu memberikan attitude, memberikan skill, tidak sekedar knowledge, gitu. SKA, skill, knowledge, and attitude. Seperti itu. Ya. Dan ini adalah hal yang mungkin saya sarankan di sosial media TikTok dan juga di sosial media Instagram, karena mereka udah memiliki kemiripan banget saat ini. Yang pertama, jangan terlalu jualan, soft selling aja. Yang kedua, kalau live, nah ini kalau TikTok ataupun di IG, tapi di IG jarang sih. Di IG lumayan berkelas sih jualannya. Kalau di TikTok kita bisa jualan kayak di pasar, repeat keyword saat live, terus ulang-ulang. Karena orang yang datang nonton live itu datang dan pergi, datang pergi lagi, datang pergi lagi. Jadi jangan merasa tadi aku udah bilang sambal ini dijual dengan harga sekian ribu. Jangan berhenti, ulangi lagi, dan ulangi lagi. Seperti itu. Sehingga orang itu bakal tetap ingat dan tetap connect atau relevan dengan apa sih yang dijual. Seperti itu. And then next, itu be creative. Lalu follow common rules seperti musiknya, move-nya, dan sebagainya. Ciptakan drama kalau bisa, emotional trigger. Bisa buat konten review juga, supaya di sini barangnya itu lebih dikenal secara mendalam. Dan di sini ya, ini agak sedikit pro kontra sih, cuman saya harus tulis aja. Nanti kalau teman-teman nggak setuju itu nggak masalah. Tapi kalau teman-teman setuju, berarti mungkin teman-teman punya pemikiran yang kurang lebih serupa. Talent atau modelnya itu cenderung harus cakep atau good look lah, gitu. Kalau talentnya itu adalah tangan, gitu ya. Misalkan kita lagi open review, tangan kita tuh harus bersih, harus rapi, jangan sampai kukunya itu kotor. Kalau misalkan produknya itu adalah skincare, ya tangan kita tuh isi pakai tangan perempuan itu pastinya. Terus mungkin pada bagian kuku itu mungkin di nail art supaya dia itu lebih menarik dan sebagainya. Kalau produknya itu baju, ya badannya itu yang terlihat bagus dan sebagainya. Badan-badan manekin gitu, ya. Oke. Ini adalah dua hal yang sudah saya share berhubungan dengan digital marketing melalui visual communication approach. Nah, sekarang saya mau lanjutin sedikit ke hal yang berhubungan dengan optimalisasi di Instagram. Jadi bertahap ya. Bahasa kita sudah sama terkait digital marketing, istilah-istilahnya kita udah sama, kita sudah berada di halaman yang sama ketika kita ngobrol. Nah, sekarang kita bahas nih optimalisasi akunnya ya. Nah, untuk optimalisasi akun ini let's make it short ya. Jadi untuk optimalisasi akun Instagram ini yang pertama. Nah, kalau kita ngomongin Instagram ya. Nah, akun Instagram itu kan tampilannya seperti ini. Ini anyway sorry banget gambarnya pecah. Tapi yang pertama, username paling atas itu nama brand itu boleh. Tapi kalau misalkan kita tidak ingin mengedepankan nama brand, maka teman-teman dipersilahkan untuk mempergunakan keywords di dalam username. Misal, produknya itu adalah Paunusa, @Paunusa. Itu adalah nama brand. Nah, resikonya adalah untuk brand yang belum dikenal, biasanya jarang orang searching langsung. Nah, terus solusinya apa? Apabila boleh dan berani, itu misalkan, langsung saja fokus ke produknya. Misalkan yang dijual itu adalah sambal pedas atau sambal botol atau sambal toples dan sebagainya. Teman-teman bisa parkir beragam nama gitu loh. Let's say sambal pedas itu atau enggak sambal Nusantara atau enggak sambal tradisional. Nah, pilih namanya. Saya pilih sambal
pedas misalkan. Tulis aja sambal pedas. Udah. Kalau nggak available, isi belakangnya lagi. Sambal pedas .paunusa gitu misalkan. Itu boleh. Kalau misalkan udah habis nggak bisa, ya isi karakter dikit. Sambal pedas .paunusa underscore. Nah, itu misal sebagai contoh. Contoh. Pak, Kak, kalau misalkan paunusa sambal pedas boleh nggak? Tidak dilarang. Cuman yang lebih direkomendasikan itu adalah kalau kata kuncinya itu di depan, di awal. Seperti itu. Nah, lebih lanjut di sini name. Setelah kita nyeting username, kita nyetingnya name. Name ini saran saya wajib nama produk atau wajib sesuatu yang harapannya itu Anda itu perlu dicari gitu. Intinya kalau Anda jualan sambal, tulislah kata sambal itu di name ini. Sambal spasi pedas, spasi tradisional, spasi enak gitu misalkan. Itu kan ada 4 word tuh, sambal, spasi pedas, spasi enak, 3 deh, sambal pedas enak gitu. Jadi kalau ada yang searching sambal pedas, produk itu ketemu. Kalau ada yang searching sambal enak, ya produk itu juga ketemu. Seperti itu. Habis itu bio dan web address itu wajib ada di sana ya. Jadi sorry, ini saya belum bahas detail. Untuk name pakai nama yang mudah dicari. Misalkan, nah kalau ini kan saya pakai case-nya jualan sepatu ya. Pakai nama yang mudah dicari. Kalau misalkan jualan sepatu, pusat sepatu di Denpasar gitu misalkan. Jadi kalau ada yang searching sepatu Denpasar, ya udah akun ini muncul. Kalau ngetik pusat sepatu, akun ini juga akan muncul. Itu strategi di bagian name. Nah, kalau di bagian bio, nah di sini bio itu ya kita bisa mengisi kata kunci juga. Kita bisa mengisi informasi lainnya seperti mengisi nomor telepon dan lain-lain sebagainya lah. Nah, misal sebagai contoh, kita langsung inform jual sepatu branded Nike, Adidas, New Balance. Kalau kita menjual sambal, misalkan jual sambal segar dalam kemasan, bahan fresh, bahan alami, sudah BPOM, higienis, chef approved, bintang 5, apa bisa diisi. Segala hal yang berhubungan dengan trust elemen itu bisa diisi. Lebih lanjutnya di sini tambahkan web address. Nah, web address di sini bagi teman-teman yang belum punya web address bisa pakai website free lah. Seperti Linktree, Taplink sebagai central link-nya. Kenapa sih central link itu penting banget? Karena central link di sini berfungsi untuk central link di sini berfungsi untuk menghubungi kita melalui beragam channel. Dan saat ini gitu ya, menariknya di Instagram dia juga menyediakan central link-nya sendiri. Jadi di dalam satu account-nya itu dia bisa mengisi beberapa link gitu. Jadi Instagram cukup peka bahwa saya tuh nggak bisa ego nih, link saya tuh pindah ke Linktree semua seperti itu misalkan. Jadi mereka buat satu fitur yang mirip seperti Linktree, tapi uniknya orang-orang pakai Instagram udah dikasih fitur seperti Linktree, link yang ada di dalam itu Linktree lagi, jadi pindah lagi ke halaman lain. Jadi lumayan unik lah untuk fenomena tersebut, ya. Oke, habis itu, nah ini contohnya aja, contoh Linktree, pakai desain yang memang sesuai dan sebagainya, biar unik dan juga estetik, dan taruhlah informasi-informasi yang relevan lah ya. Jadi misalkan satu, layanan konsumen, jadi dia bisa chat-chat konsumen langsung via WhatsApp. Yang kedua, misalkan kalau ada marketplace, kasih aja link marketplace. Habis itu yang ketiga, kalau misalkan pengen ditelepon, pasti nomor telepon di sini, itu juga boleh. Tapi biasanya yang paling populer itu adalah diisi call center-nya gitu. Dan paling populer saat ini itu adalah WhatsApp. Nah, untuk call center yang sifatnya WhatsApp itu kayak gimana sih bikin short link-nya? Gimana sih caranya bikin link yang cepat kayak gitu? Nah, teman-teman itu sebenarnya caranya gampang banget sih. Teman-teman bisa pakai salah satu kata kunci gitu misalkan ya. Jadi ini adalah syaratnya ya, pastikan ada tombol yang sifatnya itu direct message ke pusat belanja atau ke contact person. Kayak ke WhatsApp, ke Shopee, Tokopedia, atau kalau punya toko fisik itu ya ke Google Maps. Jadi semuanya berbasis link agar tombol itu bisa aktif. Gitu. Jadi jangan sampai ngasih link mati. Seperti itu guys. Contoh nih link WhatsApp, teman-teman bisa pakai metode ini, wa.me/, nah masukin nomor teleponnya, kayak gitu. Itu boleh. Atau kalau pengen gampang itu bisa pakai ini link ini create.wa.link seperti itu. Itu juga dipersilahkan. Jadi itu adalah cara-cara mudah dalam menciptakan link nelpon atau link menuju ke WhatsApp seperti itu. Oke, nah ini contoh daripada create.wa.link itu sendiri, ya. Oke, profile Instagram sudah ready. Nah, ini dia. Ingat rajin post dan highlight story untuk memudahkan pengunjung. Jadi, story sekarang udah bukan sekedar untuk meng-highlight kisah kehidupan, tapi dipergunakan juga untuk kebutuhan bisnis, seperti untuk menunjukkan price list,
Jadi bagi orang-orang yang pengen lihat secara full screen, bisa juga di-share untuk naruh testimoni, review, dan sebagainya. Jadi teman-teman rajin-rajinlah dalam membuat story dan meng-highlight-nya dengan baik. Jadi biar lebih well organized seperti itu. Karena akun Instagram yang well organized, saya nggak bilang rapi ya guys ya. Kalau rapi itu, wah desainnya sama. Yang menjadi kekurangan desain sama itu adalah komunikasinya tidak berarti. Yang diharapkan di sini adalah setiap post itu komunikasinya berarti, bukan sekedar tampilannya itu rapi. Jadi well organized di sini harapannya adalah dia itu tertata saja dengan baik. Jadi ketika orang pengen cari price list, ada tulisan price list, jadi tinggal tekan doang. Bisa manfaatkan fitur pin juga untuk informasi-informasi yang sudah jauh ke bawah dan sebagainya. Seperti itu. Ya. Habis itu lanjut ya, kita lanjut. Follow for follow. Jadi jangan sampai following Anda itu 0. Jadi better kalau akunnya masih dirintis, tipsnya itu 0 sampai 100 followers itu di follow teman-teman. 100 ke 1000 itu teman-teman bantu share ke orang lain via story. Kan 100 orang itu kan teman. Bantu share via story supaya bisa dapat 1000, kita targetkan itu misalkan. Nah dari 1000 menuju 1000 berikutnya itu bisa di-push dengan menggunakan iklan, bisa di-push dengan menggunakan story lagi, bisa di-push juga dengan menggunakan hashtag, dan sebagainya. Jadi kalau akun masih dirintis, jangan ragu untuk nge-follow orang lain, dan jangan beri tiket buruk untuk nge-unfollow. Kalau emang udah nge-follow, berarti teman-teman ini pengen silaturahmi kan. Namanya sosial media, masa halo kita kenalan gitu. Misalkan saya, halo Tarisa, saya kenalan dengan Tarisa. Oh ya Angga gitu misalkan. Halo Angga, kita udah saling kenal, lalu saya unfollow Tarisa. Hilang dari kehidupan Tarisa begitu saja. Nggak boleh seperti itu. Jadi harus tetap dijaga. Dan ini juga beberapa tips-tips, yaitu bersosialisasi lah. Jadi bersosialisasi di sini namanya juga sosial media ya, ngobrol gitu loh. Ngobrol, ajak orang lain itu apa namanya? Diskusi, komen, kasih like lah dikit gitu loh. Jangan pelit like lah guys. Kasih love-love juga di story biar di notice, karena ketika Anda ngasih love di story, otomatis akun Anda akan melesat ke atas seperti itu. Nah, jadi ini sedikit tips yang lumayan apa namanya? Yang lumayan masih efektif. Jadi biasanya sebelum posting konten, itu sebelum posting tuh like dulu tuh, scroll dulu sambil like. Jadi main-main IG. Jadi literally main IG. Luangkan waktu 10 menit lihat-lihat yang bagus di like, jalan, kasih komen kalau emang lucu dan menarik, dan secara natural ya, secara natural. Jangan seperti jualan obat mata gitu loh. Kalau teman-teman di sini ada yang punya pengalaman mata minus nggak, terus akunnya dia yang lain ngebalas dan sebagainya. Intinya natural aja gitu loh. Jangan menjadi annoying seperti itu ya. Tapi nah ini sudah saya taruh tulisan. Please jangan spam. Seharusnya saya tambah lagi. Dan jangan annoying atau menjengkelkan bagi orang lain seperti itu. Dan di sini kurang lebih seperti itu yang dapat saya sampaikan. Demikian materinya pada hari ini. Next kita optimasi lagi dengan strategi-strategi yang lainnya. Ya, kurang lebih seperti itu. Terima kasih banyak. Semoga waktunya masih tersisa untuk kegiatan Q&A. Dan untuk waktu saya kembalikan kepada panitia, yaitu Kakak Tarisa. Terima kasih. Oke, Pak Angga. Jadi terima kasih atas materinya. Cukup menariknya materi hari ini. Oke, untuk teman-teman semuanya, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Jadi untuk para peserta, apabila ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan di kolom komentar. Oke, ini dari Kak Intan Ireka Putri, katanya mau bertanya langsung. Bisa, Kak? Dipersilahkan. Baik Kak, saya ingin bertanya langsung saja ya Kak ya kepada kakaknya. Saya ingin bertanya, tadi kan kita kan udah membahaskan cara bagaimana produk kita atau awareness kita itu kan dikenal. Nah, pertanyaan saya yang pertama itu bagaimana produk kita bisa global reach dari Instagram. Dan pertanyaan yang kedua itu bagaimana secara pasar global kita bisa meningkatkan kesadaran terhadap merek kita.
Dan pertanyaan yang ketiga, bagaimana sistem teknologi termasuk Instagram itu meningkatkan engagement atau attention pada produk kita agar produk kita top of mind. Jadi seperti itu saja Kak, 3 poin saja. Oke, thank you Kakak Intan. Jadi poin yang pertama itu adalah gimana caranya biar global reach gitu ya? Iya. Global reach, habis itu yang ketiga top of mind, yang kedua apa ya Kak ya? Yang kedua itu meningkatkan kesadaran terhadap brand awareness kita. Awareness, oke. Jadi sebenarnya mungkin sirkulasinya kita tukar dulu, jadi awareness-nya dulu yang kita kejar sebelum ke global reach. Ini case-nya akan sama seperti ketika kita punya sebuah grup band atau ketika kita menjadi artis gitu loh ya. Jadi awareness-nya dulu yang kita kejar. Let's say kita adalah artis Bali gitu misalkan, maka di sini kita harus dikenal dulu di lingkungannya kita dulu. Itu pertama. Habis itu di lingkungan yang lebih besar, kabupaten, provinsi, baru biasanya kita punya support ke nasional. Dan dari awareness titik nol menuju ke global reach itu jujur lumayan panjang prosesnya apabila global reach. Tapi kalau tujuannya adalah untuk dinotis atau seen aja, dilihat dulu secara global, maka di sini fitur yang paling disarankan itu adalah fitur iklan dengan menargetkan langsung negaranya. Seperti itu. Yang kedua, kalau misalkan secara organik, maka kita sedari awal sudah menciptakan positioning daripada merek kita di sosial media. Misal, merek kita itu contohnya nih ya, sepatunya produk sepatu gitu misalkan. Produk sepatu yang marketnya di Indonesia, yang meminjam citranya Jepang itu salah satunya adalah Wakai. Seperti itu misalkan. Yang lainnya adalah Miniso. Miniso adalah produk Cina yang meminjam citranya Jepang. Nah, di sini kita tinggal tukar saja. Apabila kita ingin di reach global sebagai brand yang bisa diterima oleh orang Jepang gitu misalkan, dan di Jepang gitu misalkan, ya maka di sini mulai dari komunikasinya, huruf yang dipergunakan, gaya desainnya sekalipun yang warna-warni, pop art banget dan sebagainya, itu harus kita lakukan. Lalu terkait following yang kita lakukan, itu juga better following-nya di sana. Following orang lokal di sana, sehingga diharapkan dapat fallback ke akun kita, dan seterusnya. Nah, namun apabila faktor teknologi, nah menyambung yang nomor 3, faktor teknologi juga berpengaruh. Dikarenakan kita, misalkan saat ini stay di Indonesia, maka ini cenderung agak lebih sulit apabila kita harus berkolaborasi di harus mengkolaborasikan produk kita itu menjadi produk Jepang. Karena IP address kita Indonesia, maka kita akan terus kena brand-brand Indonesia, following Indonesia, pokoknya market Indonesia only lah, dan memang dioptimas di Indonesia saja. Secara sederhana, kalau kita ngomongin teknologi, ini di Indonesia, geografis Indonesia, di tengah-tengahnya nyelip Malaysia dan Singapura, ada selipan Malaysia dan Singapura. Ketika kita ada di Singapura saja, itu seluruh konten kita sudah switching ngikutin IP address-nya di Singapura, ngikutin sinyalnya di sana, sehingga konten-konten yang kita dapatkan itu rata-rata mengomunikasikan produk-produk yang ada di sana. Nah, sehingga kalau kita ngomongin global reach, nah dari titik awareness menuju global reach, solusi yang terbaik adalah salah satunya yang berbayar, yaitu iklan. Yang kedua adalah organik seperti yang tadi saya sampaikan, namun mungkin tidak akan seefektif itu. Nah, kalau kita ngomongin top of mind, ini tidak terbatas pada digital marketing saja, tapi dikembalikan juga ke produknya kita. Seperti itu. Ya, seperti top of mind yang lain lah. Jadi kalau brand-brand top of mind yang lain itu kan rata-rata tidak hanya di digital aja, tapi ada di media offline juga. Seperti itu kurang lebih. Semoga membantu Kak Intan. Terima kasih. Ya, kurang lebihnya tuh kita harus menginjak dulu sama Kiris dulu ya kayak tentang brand awareness kita ingin seperti apa agar ketika kita revenue stream itu kita menemukan titik impas yang relevan seperti itu dalam mengambil keputusan. Oke, baik Kak, terima kasih. Thank you Kak Intan. Baik, terima kasih kepada Kak Intan. Jadi untuk pertanyaan kedua tertera di kolom komentar dari Kak Maria. Untuk followers lebih baik beli atau tidak ya? Apakah akan pengaruh ke engagement dan performance? Untuk Pak Angga bisa dijawab? Bisa saya jawab langsung nih sebenarnya. Ngaruh nggak? Ngaruh. Ngaruh nggak ke engagement dan performance? Ngaruh. Pengaruhnya adalah 0, yaitu tidak adanya engagement. Ngaruh nggak ke performance? Ngaruh. Pengaruhnya drop performanya kita. Nah, sebenarnya ini adalah sama seperti SEO. Ada white hat, ada black hat. Dan membeli follower adalah black hat side. Apakah efektif? Sometimes efektif, tapi di dalam forum seminar, biasanya saya tidak akan menyatakan itu rekomend. Itu mohon maaf, tidak bisa saya jawab rekomend dan tidak rekomend. Namun,
idealnya dari 0 ke 100, 100 ke 1000, buatlah itu seorganik mungkin walaupun lama. Buatlah seorganik mungkin walaupun lama. Setelah udah establish jumlahnya secara organik, let's say 1000, 2000, 3000, selebihnya jujur saya pribadi akan melepas orang itu atau siapapun itu pengelola akun itu untuk memikirkan apakah saya harus membeli atau tidak. Jadi saya rasa itu black hat dan mungkin tidak akan terlalu nyaman apabila dibahas di forum terbuka. Seperti itu. Thank you. Baik, terima kasih untuk Bapak Angga. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya dari Kak Lena Ningsih. Selamat malam, mohon izin bertanya apakah kita dapat free sample di Paunusa. Jadi saya sebagai panitia akan langsung menjawab pertanyaan dari Kak Lena. Jadi kami dari Paunusa tidak menyediakan free sample. Kita langsung ke pertanyaan selanjutnya, yaitu dari Kak Sakiban Institut Banten. Jadi pertanyaannya, untuk awal-awal merintis usaha perlu tidak, seberapa perlu kita pakai endorse untuk meningkatkan brand awareness? Oke, kalau yang ini jawabannya adalah seberapa perlu. Ini harus berbanding lurus dengan budget sih. Kalau misalkan ini adalah sebuah brand besar, let's say saat ini saya dan tim di agensi itu mengelola salah satu account yang mungkin lumayan dikenal dan memang ada budgetnya, sehingga hal-hal yang seperti endorsement itu harus berbanding lurus dengan budget dulu. Kalau budget ada, maka lakukanlah endorsement. Jadi endorsement di sini bisa menggunakan influencer, bisa juga menggunakan key opinion leader. Jadi apakah awal-awal merintis perlu atau tidak? Kalau memang budgetnya itu tidak ada, karena merintisnya di sini, startnya di sini jujur beda-beda ya. Kalau perusahaan besar yang merintis, itu budgetnya ada, sehingga better menggunakan influencer. Tapi kalau skill-nya itu IKM, industri kecil menengah, atau UMKM, usaha mikro kecil menengah, better menggunakan metode yang tadi, dari skop kecil aja dulu, dari radius kecil aja dulu, lingkungan, habis itu wilayah kota, habis itu wilayah kabupaten, kota, provinsi, perlahan-lahan, itu lebih baik. Karena sebenarnya dari lingkungan menuju kota aja udah lumayan berat sebenarnya. Let's say kita tinggal di Gatsu gitu. Dari Gatsu untuk merengkuh semua Denpasar itu udah lumayan ngos-ngosan actually gitu. Jadi awal-awal usaha perlu atau tidak? Kalau dibilang perlu atau tidak dan ada uangnya, perlu. Tapi kalau nggak ada uangnya, jangan. Seperti itu sih simple sarannya untuk brand awareness. Karena budget yang sama bisa kita pergunakan untuk sponsor konten sebenarnya. Jadi budgetnya lebih ringan apabila kita menggunakan sponsor konten aslinya Meta di Instagram ataupun di Facebook. Semoga menjawab. Terima kasih. Oke, terima kasih atas jawabannya. Jadi kita lanjut ke pertanyaan dari Kak Alvito. Jadi pertanyaannya adalah, apa fungsi insight saat kita ingin melakukan posting? Oke, halo Kak, aku pengen bertanya, apa fungsi insight saat kita ingin melakukan posting? Nah, kalau insight sendiri di sini sebenarnya tidak terbatas pada saat kita ingin melakukan posting sih ya. Sebenarnya pada saat kita sudah melakukan posting, insight itu akan memberikan kita data apakah postingan yang kita buat itu, topiknya itu diminati atau tidak. Itu sih sebenarnya, sehingga itu berpengaruh kepada decision making kita. Let's say hari ini saya pengen bikin topik yang berhubungan dengan review. Besok saya bikin konten atau topik yang berhubungan dengan harga jual produk. Harganya murah, dapat diskon itu misalkan. Nah, ketika dicek insight-nya, ternyata insight, impression, dan reach daripada review itu lebih tinggi dibandingkan yang jualan. Dari sana sebenarnya itu sudah mempengaruhi pengambilan keputusan kita, yaitu saya akan mengurangi persentase daripada konten pilar yang berhubungan dengan hard selling, yang berjualan. Saya akan meningkatkan persentase yang berhubungan dengan soft selling, yaitu review. Ternyata orang itu nggak semuanya suka langsung dicekoki informasi harga. Orang itu lebih suka dikasih bukti. Ini rasanya enak, ini harga, ini bentuknya bagus, ini kemasannya rapat, ini harganya cuma sekian loh, murah banget nggak sih? Nah, seperti itu. Nah, itu dia yang diharapkan ketika kita melihat insight saat kita ingin melakukan posting. Jadi sebenarnya insight ini berfungsi spesifik katanya ya, bukan saat kita ingin melakukan posting, tapi saat kita menciptakan konten. Itu, menciptakan konten, menciptakan komunikasi konten. Nah, ketika sebuah konten itu memang sudah sesuai dengan insight kita, intinya insight kita tuh udah berkomunikasi, orang itu sukanya itu topik A. Jangan dipaksakan masukin topik C kecuali kita lagi sesi split test.
lagi sesi ngetes konten. Kalau tidak lagi sesi tes konten, jangan coba-coba. Dan mungkin arah pertanyaannya itu berhubungan juga dengan jam upload dan sebagainya. Saya rasa teman-teman tidak usah lagi berpaku pada jam upload. Dulu materi saya memang seperti itu. 2017, 2016, saya bilang jam upload itu berpengaruh. Karena sosial media dulu itu chronological. Sekarang sosial media udah sama sekali nggak chronological. Semuanya based on engagement. Konten bulan lalu masih tayang aja bulan ini, seperti itu. Sehingga di sini hal-hal yang berhubungan dengan waktu itu tidak usah selalu dipikirkan. Mungkin lebih ke hal-hal yang demografis aja. Kayak misalkan, oh ternyata follower saya tuh banyak kan perempuan. Dominan banget malahan 70% berbanding 30%. Maka komunikasikan saja dengan cara-cara yang feminin. Tetapi apabila dia itu kontennya 50-50, 50% cowok, 50% cewek, udah netral-netral aja dalam ngasih komunikasi. Seperti itu. Ya, kurang lebih seperti itu Kak Alvito. Terima kasih. Oke, baik. Kita lanjut ke pertanyaan dari Kak Angelica. Jadi untuk pertanyaannya, lebih baik main organik atau pay traffic? Jika pay traffic, gimana cara jualan sambalnya? Karena margin kecil enggak sebanding dengan biaya iklannya, Kak. Oke. Nice question actually di sini ya. Nah, kalau misalkan kita mengacu pada study case sambal only, ya sambal only, maka di sini mungkin saya akan jawab ya udah coba aja organik, gitu, coba aja organik. Tapi perlu diketahui bahwa kalau misalkan tidak ada digital marketing dan kita ingin mempromosikan sesuatu, maka kita harus mencetak poster. Cetak poster bayar atau tidak? Seperti itu ya. Let's say cetak poster satu piecesnya itu 5.000 gitu misalkan. Kalau ada 3 titik 15.000. Nah, itu cuma dapat 3 titik aja yang tidak terukur. Tapi kalau kita ngiklan, itu semua terukur. Setelah kita ngiklan, kita lihat datanya. Seperti itu. Dan ketika kita bicara masalah margin, maka kita di sini orientasinya adalah pada hasil, bukan pada proses. Sehingga sangat disarankan apabila memang kita ingin belajar juga terkait hal-hal yang berhubungan dengan apa namanya itu ads atau iklan, mungkin itu yang dimaksud daripada pay traffic, sangat saya sarankan menggunakan pay traffic. Karena di sini case-nya adalah satu, punya experience, ada pengalaman baru, kalau misalkan belum pernah. Yang kedua di sini adalah kita mendapatkan audiens baru dibandingkan kita organic only. Kecuali organic only-nya itu dibantu sama teman-teman yang banyak banget gitu. Misalkan kita punya teman satu kelas jumlahnya itu 100, teman-teman kita sharing-sharing itu sendiri. Kalau organiknya seperti itu, saya akan pilih jawabannya organik. Karena intinya di sini adalah bukan masalah organik atau paid-nya, tapi masalah traffic-nya. Kalau teman kita banyak, organik pun enak. Tapi kalau teman kita nggak banyak dan tidak terlalu berpengaruh, ya pay traffic itu adalah solusi. Seperti itu. Itu kurang lebih untuk Saudari Angelica. Thank you. Oke, jadi kita lanjut ke pertanyaan dari Kak Ayunate. Selamat malam, Kak. Boleh kasih tips bagaimana cara membuat Instagram Ads ketika target market kita masih belum jelas, sehingga dengan Instagram Ads tersebut kita bisa tahu spesifik target market kita. Good question. Nah, jadi di sini kepada Saudari Ayu, ketika kita belum tahu, maka kita perlu cari tahu. Itu simple jawabannya ya. Nah, caranya untuk cari tahu, kita bisa melakukan testing. Nah, ketika kita melakukan testing, maka setidaknya di sini kita bisa menggunakan fitur iklan yang ada di handphone dulu deh. Fitur iklan, let's say Instagram ya. Di Instagram via handphone ada yang namanya itu automatic ads. Kita serahkan pada Instagram untuk nyariin kita market, untuk nyariin kita impression, untuk nyariin kita reach, dan bahkan untuk nyariin kita klik gitu. Klik itu bisa berupa visit profile, kontak dan sebagainya. Nah, dikarenakan hal tersebut, mungkin di sini investmentnya itu ada 2 kali. Satu, yang pertama banget nih, itu harus ya iklan otomatis dulu. Setelah iklan otomatis selesai berjalan, udah kelar nih, udah dapat data kan. Nah, dari data itu udah kita pelajari. Balik lagi ke statementnya Alvito, yaitu ketika kita udah dapat insight, udah dapat data, dari sana kita ngambil keputusan untuk iklan yang kedua dan seterusnya. Kurang lebih seperti itu sih metode yang bisa saya tawarkan apabila kita masih belum jelas nih target kita yang mana, seperti itu. Namun satu hal yang perlu saya informasikan bahwa dalam menjual apapun kita harus jelas targetnya dari awal, gitu sih. Jangan sampai semuanya dicoba otomatis terus, enggak. Dari awal kita harus gini. Can do, bisa juga. Jadi automatic ads dulu, setelah itu coba A/B testing sesuai dengan insight yang dikasih Instagram Kak ya. Can do, bisa. Jadi automatic dulu, setelah itu coba A/B testing, tapi make sure A/B testingnya itu budgetnya sama. Budgetnya sama. Yang dibedakan kalau nggak konten ya umur, gitu aja. Jadi A/B testing itu jangan sampai membedakan budget.
Misalnya contohnya nih, yang A itu dapat budget 1 juta, yang B dapat budget 3 juta. Ya udah pasti yang 3 juta tuh jauh lebih perform, udah pasti itu. Nah, kalau misalkan kita mau A/B testing, make sure budgetnya itu selalu sama. Pokoknya dua halnya itu sama, baru benar A/B testingnya. Jadi kan dia ada 3 elemen ya, konten, target, budget. Kalau budget harus sama terus. Yang beda-beda tuh cuma boleh di konten dan juga target gitu. Jadi misalkan nih budgetnya 1 juta, kontennya adalah konten selling, tapi audiensnya itu 2, beda, itu baru benar. Tapi kalau kontennya beda, targetnya beda, itu rancu. Kita bingung jadinya. Yang bikin orang tertarik sama iklan kita itu karena kontennya atau karena targetnya kita benar. Nah, itu jangan sampai rancu. Harus jelas di bagian konten dan juga audiens. Hanya boleh beda 1 titik aja. Gitu. Kalau nggak konten yang beda, targetnya yang beda. Seperti itu. Semoga menjawab. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Angga. Jadi seru banget ya untuk sesi tanya jawab kali ini. Jadi aku harap kalian semua bisa memahami dari sesi tanya jawab kali ini. Nah, dengan berakhirnya sesi tanya jawab kali ini, berakhir pula bootcamp yang kedua dengan topik pengelolaan sosial media Instagram ini. Jadi terima kasih kepada Bapak Angga sudah memberikan materi yang sangat luar biasa dan juga kepada peserta yang sudah meluangkan waktu untuk dapat hadir dan ikut dalam bootcamp kita yang kedua ini. Semoga bootcamp kita yang ini, semoga untuk bootcamp selanjutnya kalian bisa lebih semangat lagi ya. Sebelum ditutup, berikut link absennya sudah kami kirimkan di kolom komentar. Baik, dengan terkirimnya link absen kali ini, saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih dan sampai jumpa di bootcamp selanjutnya. Selamat malam. Malam. Matur suksema. Matur suksema.